Oke, sekarang kita lanjut ke subbab berikutnya dari fungsi transenden, yaitu inverse fungsi dan turunannya. Nah, kenapa sih kita mesti belajar inverse fungsi dan turunan dari inverse fungsi tersebut? Karena di materi fungsi transenden ini kita kan banyak belajar tentang fungsi-fungsi baru ya. Kayak di video yang sebelumnya kita udah belajar tentang fungsi logaritma alami atau fungsi len. Nah, dengan kita mempelajari fungsi inverse fungsi ini, kita bisa dapetin fungsi-fungsi baru dengan cara menginverskan suatu fungsi yang tadinya normal gitu, bukan fungsi inverse, supaya nanti kita bisa dapat inverse fungsinya yang mana inverse fungsi tersebut merupakan fungsi baru. Nah, kalau misalnya biasanya kan kita dari SMA mungkin ya kita taunya Y sama dengan fx sama dengan bla 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 x kuadrat plus bla 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 x plus bla 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 konstanta misalnya. Nah, kalau kayak gitu kan berarti eh apa? Kurvanya kayak gini ya, kuadratik gitu dia. Nah, anggap aja ini simetris ya. Nah, sekarang yang tadinya kita biasanya udah tahu nih nilai x-nya berapa, nanti kan dapat nilai y-nya ya. Nah, kalau di inverse fungsi ini kita tuh eh, dari dapat nilai y-nya kita mau tahu berapa sih nilai x-nya gitu. Secara singkat penjelasannya kayak gitu. Dari nilai x kita bisa dapat nilai y-nya. Nah, tapi ada beberapa syarat yang mesti kita perhatiin. Eh, Gimana kita bisa mengkategorikan suatu fungsi itu bisa punya inverse atau bisa diinverskan atau enggak. Yang pertama itu fungsinya itu harus bersifat sorry harus bersifat one to one, pakai angka aja lah ya, one to one. Aduh, kenapa jadi kayak gini? Sebentar. Bentar ya, bentar. Sabar, sabar, sabar. One to one. Nah, apa sih one to one itu? Maksudnya, one to one itu jadi maksudnya di setiap Y, ini sumbu Y, ini sumbu X. Di setiap Y-nya dia punya satu nilai X. Nah, kalau kayak gini berarti kan nggak bisa ya kita aplikasikan syarat pertama, karena dari syarat satu aja udah nggak memenuhi nih fungsi yang ini. Yang fungsi kuadratik ini dia tuh udah nggak memenuhi. Nah, terus fungsi yang memenuhi itu kayak gimana sih gambar kurvanya? Gambar kurvanya itu kayak gini. Misalnya kita punya kurva begini. Nah, fungsinya itu harus yang fungsi linear. Harus fungsi yang linear. Kalau fungsi linear udah pasti deh fungsinya itu berarti fungsi one to one. Gitu ya. Fungsi linear itu udah pasti fungsi one to one karena eh di setiap nilai y-nya dia punya satu nilai x. Di setiap nilai y-nya, di setiap satu nilai y dia punya satu nilai x gitu ya. Ini y, ini x. Nah, tapi apakah cuma fungsi linear aja nih yang bisa kita bisa kita cari inverse-nya? Ternyata enggak, ada syarat kedua. Syarat kedua itu apa? Syarat kedua itu fungsinya harus monoton murni. Monoton murni itu maksudnya apa sih? Monoton murni itu maksudnya adalah uh, fungsi itu harus konsisten nih, linear ke atas terus. Maaf, fungsi itu harus konsisten ke atas terus atau ke bawah terus gitu. Gak mesti, jadi nggak mesti apa? Gak mesti linear doang. Kalau misalnya saya gambar kayak gini, aduh, sebentar ya, sebentar. Oke, saya kembali lagi. Di sini berarti kalau maksudnya fungsi yang monoton murni itu fungsi yang kayak gini juga boleh. Bentar ya, sorry, bukan bukan pakai gini. Misalnya kayak gini ya.
ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Kayak gini kan juga bisa dibilang monoton murni kan? Karena di setiap Y dia punya X. Misalnya kita di lengkungan ini juga, di setiap Y yang di sini dia juga punya X. Di setiap Y yang di sini dia juga punya X. Jadi ini tuh udah memenuhi syarat banget nih. Yang fungsi yang kayak gini walaupun berlekuk-lekuk, tapi dia one-to-one iya, monoton murni juga iya. Masalahnya adalah kadang kita punya fungsi yang kita nggak bisa gambarin grafiknya, atau kita nggak bisa bayangin grafiknya dari seluruh dari domainnya gitu. Iya ya, kadang kan kita juga nemuin misalnya fungsi ada akarnya, ada apa per gitu pembagian, kan agak sulit ya nyari gambaran kurva atau gambaran grafik itu kayak gimana sih. Nah, maka dari itu kenapa yang penting itu yang harus kita tanamin nih, fungsinya itu harus memenuhi syarat satu one to one, yang kedua monoton murni. Oke ya, paham sampai situ kira-kira udah paham lah ya. Sekarang ini saya clear dulu. Sekarang saya mau kasih contohnya. Bentar, saya ganti dulu tinta pennya jadi hitam. Nah, contohnya ya. Y sama dengan 1, Y sama dengan X plus 1. Nah, cara mencari inverse adalah kita bisa mencari X untuk setiap Y. Nah, berarti kan kita mau nyari X sama dengan bla 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 ya. Kita mau nyari X untuk setiap Y. Terus nanti ada bla 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 lagi. Entah itu konstanta atau variabel lain. Nah, berhubung ini bukan fungsi kuadrat, orde paling tinggi dari variabelnya itu 1 gitu. Ini persamaan garis biasa sih. Y sama dengan X plus 1 ya. Nah, ini saya misalnya pakai Oke, mohon maaf ya kalau agak putus-putus, ini saya lanjutin. Nah, ini kan kita udah dapat soalnya itu, dari soalnya kita udah dapat X sama dengan bla 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 X plus bla bla. Nah, ya udah dengan gampangnya dengan bekal materi di SMA kita bisa tahu kan kalau misalnya X itu sama dengan Y min 1. Tapi kan fungsi awal kita itu Y ya, atau Fx. Nah, berarti kan kita harus ubah X ini jadi Y ini jadi X kan. Ini tuh kita bisa pakai konsep menarik, dan ini tuh salah satu properti yang saya suka dari inverse fungsi. Bentar ya, ini saya gambarin. Ini koordinat sumbu X-nya, ini sumbu X-nya, sorry tadi ya maksudnya. Ini Y, sorry, bentar. Ini Y, ini X. Nah, gambar dari kurva Y sama dengan X plus 1 itu kan kayak gini kan. Linear gini dia. Sorry, saya pakai garis aja deh. Ya, misalnya kayak gini ya. Y sama dengan X plus 1. Sorry. Y sama dengan X plus 1. Nah, ini misalnya garis Y sama dengan X plus 1 tuh kayak gini. Mungkin nggak kayak gini lah ya. Ini garis Y sama dengan X. Mungkin, sorry saya ubah dikit. Mungkin Y plus 1 itu agak ke kanan. Karena plus 1 kan. Aduh, bentar. Mohon maaf ya, mohon maaf. Bentar. Nah, misalnya kayak gini. Nih, misalnya di sini nih. Ini 1. Ini 0. Nah, ini Y sama dengan X plus 1.
Nah, jadi kalau misalkan kita menginverskan suatu fungsi, kita tuh mau mencari untuk setiap y-nya nilai x-nya ada berapa aja sih gitu kan. Nah, seakan-akan kita tuh nyari dari bawah ke atas nih. Seakan-akan dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Padahal sebenarnya itu kita tuh yang benar nyarinya dari kanan ke kiri. Jadi benar-benar dari negatifnya juga diperhitungkan, negatif juga diperhitungkan, negatifnya juga diperhitungkan ya. Misalnya kayak gitu. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu properti yang menarik dari inverse fungsi itu. Misalnya di sini saya punya titik A, B sama di sini titik C, D. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu kan gradiennya. Gradien dari Y sama dengan X plus 1 ini berapa? Y aksen di sini maksudnya gradien ya. Berarti kan B min D dikurang A min C. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau coba gambarkan pencerminannya dari garis Y sama dengan X plus 1 ini. Ini misalnya Y inverse. By the way, inverse itu ada minus satunya ya di atas variabelnya, bacanya bukan pangkat minus satu ya, tapi inverse gitu. Nah, kalau ini dicerminin A sama B, titik A sama B dicerminin jadinya kan B, A ya. Sorry, ini B ya. B, A. Terus ini ada D, Z. Berarti gradien dari inverse-nya. Gradien dari Y inverse-nya itu B min D dikurang A min C. Gini ya. Nah, gini. Habis itu dari sini tuh kita bisa tahu kalau misalnya gradien dari fungsi normalnya itu sama dengan 1 per gradien dari fungsi inverse-nya. Ya kan? Bener gak? Ini kan 1 pernya ya. Ini 1 pernya dari sini ya. Kalau ini di 1 per, hasilnya kan ini ya. Bener dong. Nah yaudah, sekarang udah clear contoh soal ini ya. Kira-kira gimana? Kalau masih belum paham, boleh diputar ulang videonya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ini saya clear dulu. Misalnya kita punya fungsi linear Y sama dengan setengah X min 2. Kalau dari persamaan ini, gradiennya berapa coba? Kalau saya tanya gradiennya itu berapa? Setengah ini kan? Ini M. Fungsi Y. Sekarang kalau misalnya kita nyari inverse-nya nih, pakai cara klasik aja ya. Kita buat X sama dengan. Berarti kan X sama dengan 2Y min 4 kan ya? Sorry, 2Y plus 4. Karena 2-nya ke ruas kiri, jadi positif. X sama dengan 2Y plus 4 ya. Dari sini inverse-nya jadi berapa nih? Sorry, gradien inverse-nya. Oh ya, ini dibuat ya aksen dulu. Ya, inverse maksudnya. 2X plus 4. Ini gradiennya berapa? 2 kan ya? Berarti konsep yang tadi, apa tadi konsepnya? Gradien dari fungsi normalnya sama dengan 1 per gradien dari fungsi inverse. Benar kan ya? Ini 1 per 2 sama dengan 1 per 2 di sini ya. Nah, udah kira-kira kayak gitu aja sih. Dimana ini tuh adalah teorema C di modul 14 2A ya.
bisa kita baca ini tuh teorema C. Ini tuh teorema C. Udah sih kira-kira sekian aja video kali ini. Sampai jumpa di video fungsi transenden part 3. Kita bakal belajar tentang eksponensial alami. Sekian dan terima kasih.